Halo sahabat bisnis, semangat pagi! Channel YouTube kita kali ini akan membahas tema tetap bersemi dalam ancaman resesi. Retail is detail. Selama masih ada manusia, bisnis retail tetap menjadi kebutuhan. Bank Dunia meramalkan perekonomian global akan menyusut dari 1,9 poin menjadi 0,5 poin di tahun 2023. Ancaman ekonomi di tahun ini tidak lepas dari ancaman tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Kondisi ini tidak dapat dipastikan kapan akan berhenti. Rusia dan Ukraina merupakan pemasok terbesar energi dan pangan bagi banyak negara. Perang yang tidak kunjung usai membuat tingkat inflasi di banyak negara semakin meninggi. Untuk meredam inflasi tersebut, bank sentral di banyak negara harus mengetatkan kebijakan moneter dan menaikkan suku bunga acuan. Beberapa negara dipastikan mengalami resesi ekonomi. Di antaranya Amerika Serikat, Eropa, Inggris, dan China. Namun demikian, ada beberapa emerging country seperti India, Indonesia, Brasil, dan Meksiko relatif cukup baik ekonominya. Negara-negara ini mampu bertahan dalam guncangan resesi. Meskipun begitu, negara-negara ini tetap beresiko terkena dampak resesi dari negara-negara maju. Resiko resesi disebabkan oleh kenaikan cost of fund dan potensi default di banyak negara yang sudah memiliki rasio hutang yang sangat tinggi. Harga komoditas yang tinggi menyebabkan inflasi yang melonjak. Sri Mulyani memprediksi ekonomi Indonesia masih tumbuh dalam kisaran 5% pada 2023 ini. Sebuah jaringan jasa profesional multinasional bernama KPMG International Limited merupakan salah satu dari 4 organisasi akuntansi terbesar di dunia yang berpusat di Amsterdam, Belanda. Lembaga ini melakukan survei selama bulan Juli sampai dengan Agustus 2022 terhadap 1.325 orang Chief Executive Officer atau pejabat eksekutif tertinggi perusahaan swasta yang tersebar di 11 negara, yaitu di Amerika Serikat, Australia, Kanada, Tiongkok, Perancis, Jerman, India, Italia, Inggris, Jepang, dan Spanyol. Menurut laporan yang dirilis Organisasi Akuntansi Internasional KPMG itu pada Oktober 2022 menggambarkan hampir 9 dari 10 CEO percaya bahwa resesi akan terjadi di tahun 2023 ini. 3 dari 5 CEO merasa dampak resesi akan ringan. Dan mayoritas CEO memiliki rencana untuk menghadapi kondisi tersebut. Bagaimana upaya bisnis retail untuk tetap survive menghadapi kondisi tersebut? Ada beberapa cara di antaranya. Yang pertama adalah ciptakan in-store experience yang menarik. Beberapa tahun belakangan ini, store offline diguncang oleh keberadaan e-commerce. Pada kenyataannya, sebagian besar konsumen masih tetap suka berbelanja secara offline. Jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak menyediakan in-store experience.
pengalaman berkesan yang lebih baik untuk pelanggan Anda. Anda pasti ingin membuat pengunjung Anda merasa betah datang ke toko Anda sesering mungkin. Semua ini tidak akan terwujud bila suasana toko Anda tidak membuat mereka merasa nyaman. Oleh sebab itu, atmosfer toko Anda sangatlah penting. Pasang musik yang ceria dengan volume yang tidak terlalu keras. Anda harus memilih lagu-lagu yang Anda putar dengan teliti. Jangan sampai lagu yang Anda putar malah membuat pengunjung Anda merasa bosan dan mengantuk. Penelitian menunjukkan bahwa musik mempengaruhi hasrat belanja seseorang. Musik yang ceria namun lembut cenderung meningkatkan antusiasme orang untuk berbelanja. Selain musik, merchandising menjadi sangat penting. Penataan atau display produk serta penggunaan signage atau price tag untuk produk baru, diskon atau special offer bisa diaplikasikan untuk mendorong keinginan membeli customer yang lebih tinggi. Tentu saja, tetap dengan memperhatikan metode pemajangan yang efektif. Misalnya, penempatan produk yang marginnya tinggi atau model-model baru ditempatkan di barisan rak yang lebih menonjol. Begitu juga dengan sebaliknya. Hal ini berkaitan dengan kenyamanan dan kemudahan pengunjung dalam memilih produk yang kita jual. Pastikan barang-barang Anda mudah ditemukan dan diakses oleh pengunjung. Jadi buatlah tata letak yang rapi, buatlah pengelompokan tempat barang menurut jenis-jenis masing-masing. Barang yang berkaitan dengan pompa air disatukan dengan kelompok pelamping. Barang-barang yang kelistrikan disatukan dengan kelompok elektrikal, begitu seterusnya. Dengan pengelompokan rapi seperti itu, selain nyaman dilihat, juga akan memudahkan pembeli untuk mencari produk yang diinginkan. Jangan lupa menyediakan kursi yang nyaman bagi pengunjung yang kelelahan yang membawa anak. Yang kedua, gabungkan pengalaman belanja toko retail offline dan online. Anda akan sulit memenangkan persaingan yang ketat dalam industri retail jika Anda masih memisahkan pengalaman online dan offline. Jika Anda hanya menjual produk Anda di toko fisik dan belum memiliki toko online, maka buatlah sekarang. Pikirkan juga untuk mengizinkan pelanggan Anda memesan barang-barang melalui e-commerce. Sebagai alternatif, bisa mengambil di toko fisik Anda. Kelebihan utama dari belanja online adalah hemat waktu. Sebagai pembeli, Anda tidak perlu datang langsung ke toko. Cukup buka ponsel dan memesan. Lalu barang-barang yang Anda beli pun sampai datang ke rumah Anda. Kelebihan yang satu ini memang sulit ditandingi oleh toko offline pada umumnya. Ingat bahwa pelanggan Anda menggunakan banyak channel untuk berbelanja. Mereka mungkin tetap mencari produk yang mereka beli secara online ketika mereka sedang berada di mall. Oleh karena itu, menggabungkan e-commerce dan toko offline Anda menjadi satu ide yang bagus. Menurut International Journal of Shopping Center, 69% pembeli yang mengambil pesanan melalui toko biasanya juga membeli tambahan barang-barang yang lainnya. Izinkanlah pelanggan Anda untuk melakukan pemesanan secara online melalui situs web Anda dan mengambil pesanan langsung ke toko Anda. Anda juga bisa menghadirkan pengalaman belanja online di toko fisik Anda dengan menyediakan kios self-service supaya pelanggan Anda dapat lakukan browsing. Ini bisa menjadi strategi yang baik, terutama jika Anda punya banyak toko dan gudang, sementara Anda tidak menyimpan seluruh stok Anda di satu lokasi. Supaya lebih jelas, berikutnya beberapa contoh customer experience yang baik.
bisa mengakses website dengan mudah dan cepat, menerima ucapan terima kasih melalui email setelah mereka melakukan transaksi online, mendapatkan konten yang informatif dan relevan terkait dengan pembelian suatu produk, menerima respon cepat customer sukses di berbagai channel seperti telepon dan live chat, mudah menyampaikan kritik dan saran tentang produk yang digunakan, mendapat sambutan yang ramah setiap kali mengunjungi toko online, mendapat kesempatan terlibat dalam pengembangan produk melalui survei. Kalau semua hal tidak diperoleh seorang konsumen, besar kemungkinan bisnis tersebut belum memberikan customer experience yang optimal. Yang ketiga, tingkatkan peran karyawan toko retail offline Anda. Karyawan toko Anda adalah representatif Anda yang berhadapan langsung dengan pelanggan setiap harinya. Keputusan membeli pengunjung di toko Anda dapat dipengaruhi oleh kehadiran karyawan Anda. Mereka adalah orang-orang yang harus dapat menjelaskan manfaat dan kandungan produk Anda kepada calon pelanggan. Pelanggan yang hendak atau telah masuk ke toko Anda datang karena satu alasan, sehingga Anda ataupun staf Anda yang bekerja perlu mencari tahu barang apa yang mereka inginkan serta butuhkan. Beri waktu konsumen untuk melihat dan mengamati barang-barang di toko Anda. Kemudian ada baiknya pramuniaga mengajukan pertanyaan-pertanyaan pembuka. Semakin lancar pramuniaga Anda menjelaskan produk dan fakta-fakta yang menarik dari barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen, maka kepercayaan konsumen pada pramuniaga Anda akan semakin meningkat. Ketika Anda merenungkan kembali tentang keberadaan toko Anda, apakah pelanggan Anda juga telah belajar sesuatu yang lebih ketika keluar dari toko Anda? Hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Yang keempat, kompetisi harga dalam industri retail. Tantangan dalam industri retail adalah bagaimana menerapkan strategi penetapan harga. Hal ini sangat sering terjadi, baik di kalangan pengusaha pemula maupun kalangan pengusaha senior sekalipun. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa harga adalah salah satu aspek yang terpenting dari suatu produk. Harga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Maka dari itu, harga yang tepat dari sebuah produk harus benar-benar ditentukan. Harga harus disesuaikan dengan kualitas yang ditawarkan. Dalam perkembangan strategi penentuan harga, bukan hanya tentang beberapa keuntungan yang bisa didapat, tetapi juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan non-ekonomis lainnya. Berikut ini ada beberapa cara yang paling sering digunakan dalam strategi penerapan harga. Tingginya permintaan terhadap barang dan jasa akan terus bertambah, sementara jumlah barang dan jasa tersebut cenderung sedikit, bahkan terbatas. Rendahnya tingkat produksi yang digunakan dalam pembuatan satu barang atau jasa. Pandangan di masa depan dari produsen maupun konsumen di pasar. Kelima, mempertahankan loyalitas konsumen. Banyak pengusaha retail menganggap menumbuhkan atau menjaga loyalitas konsumen pada era digital saat ini jauh lebih sulit dibanding pada era konvensional dulu. Saat ini, barang kebutuhan sudah tersebar di beberapa online shop atau e-commerce dengan banyak varian dan harga yang begitu bersaing. Konsumen saat ini mempunyai banyak sekali pilihan. Jadi ketika satu toko sudah tidak memberikan barang atau harga seperti yang diinginkan, masih banyak pilihan
dan alternatif lain bagi konsumen. Selain itu, metode pemasaran industri retail yang cenderung sama dari tahun ke tahun juga menjadi salah satu penyebabnya. Industri retail biasanya menggait konsumen dengan memberikan promosi dan penawaran khusus. Hal ini sudah dilakukan oleh online shop, bahkan jauh lebih baik. Yang diperlukan pengusaha retail saat ini adalah melakukan pendekatan secara personal terhadap konsumen. Peritel sebaiknya lebih memperhatikan member dan memberikan informasi seputar preferensi kebutuhan konsumen yang bisa dihubungkan dengan produk yang ditawarkan. Untuk menjaga loyalitas Anda sebagai pengusaha sebaiknya mengetahui dan mengusahakan beberapa cara di bawah ini. Buatlah sistem transaksi semudah dan sesederhana mungkin agar pelanggan merasa nyaman. Buat penawaran produk atau harga yang menarik untuk mempertahankan pelanggan tetap setia. Anda tetap harus bisa berkomunikasi dengan konsumen dan menanyakan bagaimana dengan produk-produk yang dibeli. Melakukan penjualan tidak semata-mata mencari untung untuk perusahaan saja, tetapi juga memberikan keuntungan bagi konsumen yang membelinya. Ketika pelanggan Anda mengeluhkan tentang produk dan layanan Anda, cobalah untuk mendengarkan mereka. Tampung dan catat semua keluhan-keluhan mereka dan masalah yang mereka hadapi dan berilah solusi. Membuat forum atau acara khusus bagi pelanggan supaya mempertahankan loyalitas pelanggan dan menyenangkan. Hal terakhir yang harus dapat Anda lakukan adalah membuat program loyalty reward seperti mengumpulkan poin, memberikan kartu VIP untuk pelayanan terbatas, dan sebagainya. Rekan-rekan bisnis retail, demikianlah uraian sekitar menjaga kondisi agar tetap bersemi dalam guncangan resesi. Semoga hal ini dapat membantu memberikan pencerahan di tengah kegerahan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan topik yang berbeda. Dan jangan lupa subscribe, share, dan komen. Juga bunyikan lonceng supaya Anda mendapatkan notifikasi untuk video-video kami yang terbaru. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatian Anda.